dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengorbanan kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru waktu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus, Tuhan Yesus baik. Katakan, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dari awal, katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Yesus, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa dalam nama siapa? Yesusku, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Allah, kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk baik-baik di dalam Tuhan.
Yesus telah lahir, Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi katakan, Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya. Oh, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan, Kau telah lahir Tuhan. Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi katakan, Yesus telah lahir di dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di, katakan namanya. Oh, namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Oh, namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Yesus. Haleluya. Oh, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku hindari melainkan beroleh
supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari kita sembah Dia. Kami sembah, Seyenang Bapak Ibu, mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah Dia. Kami sembah Tuhan, kami sembah Raja segala raja, hanya Engkau yang layak Tuhan untuk sembah. Yesus, sembah, Engkau yang layak. Sekali lagi, mari kita sembah Dia, kita sembah, we worship You, sembah, kami sembah. Sekali lagi kita sembah. Berkuasa
ajaib. Mari kita sembah Dia. Anak domba yang layak untuk disembah, anak domba yang layak ditinggikan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus adalah penasihat ajaib. Firman Allah berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah salah satu ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus Kristus atau juru selamat dunia ini. Nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya lebih dari 500 tahun sebelum Allah menjadi manusia dengan lahir melalui perawan Maria di sebuah kandang ternak di Bethlehem. Pangkat seseorang biasanya diketahui dari lambang pemerintahan yang ada di atas bahu seseorang. Seberapa besar wewenang, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang biasanya dapat terlihat dari lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Misalnya ada berapa balok di bahunya, ada berapa melati di bahunya, atau ada berapa bintang di bahunya. Pangkat atau lambang pemerintahan macam apa yang ada di bahu Tuhan Yesus. Firman Allah mencatat, lambang pemerintahan yang ada di bahu Tuhan Yesus pertama-tama adalah penasehat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Apakah saudara membutuhkan nasihat? Apakah saudara membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan yang penting? Firman Allah yang kita baca ini mengatakan, Tuhan Yesus bukan sekedar penasihat, Dia adalah penasihat ajaib. Firman Allah mengingatkan kita bahwa nasihat bisa membangun atau bisa menghancurkan hidup seseorang. Kita baca dalam firman Allah bagaimana Nabi Musa mendapat nasihat yang baik dari ayah mertuanya. Umat Tuhan datang kepada Musa untuk meminta nasihat, meminta petunjuk, menanyakan firman Tuhan, bahkan meminta Musa memutuskan perselisihan di antara mereka. Kita baca di dalam firman Allah, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu.
dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Karena Musa mendapat dan menuruti nasihat yang baik dari ayah mertuanya, umat Israel tidak lagi harus antri dari pagi sampai malam untuk meminta Musa memutuskan perkara mereka. Masalah mereka mendapatkan jalan keluar yang baik, dan mereka semua bisa pulang dengan puas dan senang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Alkitab juga mencatat tentang nasihat yang tidak baik, yang menyesatkan, bahkan membawa kepada kehancuran. Sesudah Raja Salomo anak Daud meninggal dunia, anaknya yang bernama Rehabeam naik tahta menggantikan dia. Kita baca dalam Alkitab, kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu, kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka,
Apakah nasihat-Mu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepada aku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Pada hari lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Karena Raja Rehabeam mengabaikan nasihat yang bijak dari tua-tua yang mendampingi Raja Salomo ayahnya, dan mendengarkan nasihat yang pongah dan congkak dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Akibatnya rakyat memberontak dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan Rehabeam hanya menjadi raja atas suku Yehuda, orang-orang yang sesuku dengan dia. Kita melihat di sini ada nasihat yang bijak yang membangun, dan ada pula nasihat yang bisa mencelakakan dan membawa kepada kehancuran. Di tahun yang baru ini, beberapa orang di antara kita mungkin juga akan mengambil keputusan-keputusan. Barangkali ya ada yang akan mengambil keputusan akan melanjutkan sekolah atau kuliah kemana. Barangkali ada yang akan mengambil keputusan akan melamar pekerjaan kemana. Barangkali ada yang akan mengambil keputusan akan bikin usaha apa, akan menikah dengan siapa, apakah akan menikah tahun ini atau ditunda dahulu sampai pandemi selesai, atau bagaimana. Barangkali ada yang akan mengambil keputusan bagaimana menyikapi masalah yang ada di pekerjaan, di kantor atau di usaha. Barangkali ada yang akan mengambil keputusan akan berobat kemana, akan operasi ataukah cukup makan obat saja dahulu. Barangkali ada yang akan mengambil keputusan apakah akan membeli rumah atau kontrak saja dahulu dan sebagainya. Saudara memerlukan hikmat untuk dapat mengambil keputusan yang baik. Firman Allah mengingatkan, mintalah hikmat atau nasihat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan nasihat yang keliru atau mencelakakan. Tuhan pasti akan memberikan nasihat yang baik, yang menyelamatkan dan mendatangkan berkat. Firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nasihat firman Allah untuk mereka yang merasa kekurangan hikmat adalah
mintalah hikmat kepada Allah, sebab Allah murah hati. Dia akan memberi hikmat atau nasihat kepada orang-orang yang meminta kepadanya dengan tidak membangkit-bangkit kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Beberapa orang yang kita mintai nasihat kemungkinan akan menjawab, apa ku bilang? Sekarang setelah sudah begini, baru kau mau mendengar dan minta nasihat. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Bila kita minta hikmat kepada Tuhan, Dia akan memberi hikmat kepada kita dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit kebodohan, kekerasan hati, dan pemberontakan kita. Dia adalah Tuhan yang baik dan murah hati, dan Dia adalah penasihat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Raja Salomo meminta nasihat atau memohon hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo bukan hanya hikmat, tetapi juga apa yang tidak diminta oleh Salomo. Kita baca dalam firman Allah, Raja Salomo berkata kepada Tuhan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Kita baca di sini bagaimana Raja Salomo menerima hikmat yang dimintanya dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat beberapa cara untuk menerima hikmat atau nasihat Tuhan. Cara pertama tentu adalah dengan meminta di dalam doa. Firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yesus adalah penasihat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa orang-orang yang memohon petunjuk, hikmat, dan atau nasihat kepadanya. Tuhan bisa memberi hikmat kepada kita dengan mencerahkan pikiran kita. Seperti kata firman Allah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Tuhan juga bisa memberi hikmat kepada kita dengan memberi kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Firman Allah berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan juga bisa memberi nasihat kepada kita dengan melalui mimpi. Kita baca dalam firman Allah, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan juga bisa memberi nasihat kepada kita dengan melalui penglihatan. Kita baca dalam firman Allah, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tuhan juga bisa memberi nasihat kepada kita melalui suara yang terdengar. Kita baca dalam firman Allah, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Tuhan juga bisa memberi nasihat kepada kita melalui pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Kita baca dalam firman Allah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Allah dapat menuntun hidup kita melalui pintu yang terbuka dan atau pintu yang tertutup. Tuhan adalah penasihat ajaib. Dia punya banyak cara untuk menjawab doa orang-orang yang meminta hikmat dan nasihat kepadanya. Kita serahkan saja kepada kedaulatan Tuhan dengan cara bagaimana Tuhan ingin menjawab doa kita. Yang penting, kita berdoa dengan tekun. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan akan berdoa dengan tekun untuk meminta hikmat atau nasihat dari Tuhan setiap hari. Kalau ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Cara lain untuk menerima hikmat atau nasihat Tuhan adalah dengan perantaraan firman Allah. Alkitab berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci atau Alkitab dapat memberi hikmat. Firman Allah berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa,
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Allah berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jelas firman Allah memberikan hikmat atau nasihat kepada orang yang membacanya. Setiap orang yang serius ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan harus tertib dan rajin membaca Alkitab setiap hari. Banyak membaca Alkitab, banyak hikmat dari Tuhan. Sedikit membaca Alkitab, sedikit hikmat dari Tuhan. Tidak membaca Alkitab, tidak ada hikmat dari Tuhan. Mari kita putuskan, kita akan rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita putuskan, kita akan rajin dan tertib menghafalkan ayat-ayat Alkitab setiap hari. Mari kita putuskan, kita akan rajin dan tertib merenungkan bagaimana kita dapat mentaati Alkitab setiap hari. Mari kita putuskan, kita akan rajin dan tertib bagaimana kita mentaati Alkitab setiap hari. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya mohon agar Tuhan memberi saya hikmat untuk mengambil keputusan yang bijaksana.
Tolong saya untuk bertekun dalam doa sampai saya menerima hikmat yang saya minta dari Tuhan. Saya mohon agar Tuhan memberi kepada saya hati yang lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk mendisiplin diri saya untuk membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana saya dapat mentaati firman Allah, dan terutama tolonglah saya untuk mentaati firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan,
kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus.
Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita bersepakat meminta dalam doa agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang saudara perlukan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan orang-orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan mengadakan mujizat supaya bisa hamil dan melahirkan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa di sorga mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit sekarang ini. Mari Tuhan, jamahlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan, roh maut dan kerajaan maut, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, kuasa itu juga membangkitkan, menyembuhkan setiap tubuh yang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Tuhan kiranya membawa mereka kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah atau sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan kiranya membuka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menjauhkan kami beserta anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami juga berdoa untuk keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, keraguan-raguan, roh tidak percaya, roh mementingkan diri sendiri, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru.
Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa,
Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona, terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau sungguh indah tiada. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Caranya
Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Sekali lagi dari awal. Indah tiada darahnya, sungguh menakjubkan, ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, oh ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama katakan, oh ku kagum, hormat
Dan Engkau